Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala an-nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang pertama dan utama yang khatib ingin sampaikan kepada jamaah rahimakumullah dan kepada diri khatib sendiri adalah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu meningkatkan tanpa bosan dan lelah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam hidup kita. Karena sesungguhnya dengan ketakwaan inilah kita bisa menerobos segala kesulitan, kerumitan, dan bahkan seluruh dan segala persoalan yang mungkin dalam akal dan benak manusia tidak bisa diselesaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan kehebatannya, maka seluruh apa yang mungkin sulit dan susah dalam ukuran manusia, itu semua bisa diterobos dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki tanpa diduga-duga oleh orang yang menerimanya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan seluruh persoalan itu menjadi mudah. Hadirin rahimakumullah, pada belakangan ini ketakwaan ini menjadi sangat urgen, mendesak untuk kita sertakan dalam kehidupan kita. Melihat betapa ruwetnya kehidupan saat sekarang ini, kesulitan terasa hampir menghidapi seluruh lini kehidupan kita. Sulit kesehatan, sulit ekonomi, sulit sosial, sulit politik, dan beragam-ragam kesulitan. Dan akhir-akhir ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dada kita semakin disesakkan dengan dipertontonkannya kebodohan, kedunguan dan kezaliman secara telanjang di hadapan kita. Kita tidak tahu apakah kita saat sekarang ini berada pada periode yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pernah menyatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khudda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq
wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin. Akan datang suatu masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun-tahun yang begitu menipu, tahun-tahun yang begitu mengecohkan manusia, di mana para pendusta dia dianggap benar, para pendusta dibenarkan, sementara orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur kemudian didustakan. Para pengkhianat diberikan amanah, sementara orang-orang yang jujur dianggap berkhianat. Belakangan ini kebohongan selalu disulap, terutama oleh para buzzer-buzzer dan media-media yang kehilangan moral. Seolah-olah kebohongan sekarang dipertontonkan menjadi sebuah kebenaran, sementara kebenaran diframing sebagai sebuah kebatilan dan kepalsuan. Para intelektual yang biasanya menyuarakan kebenaran sebagai pengawal kebenaran, yang mengkritik apabila mereka melihat sesuatu yang salah, kemudian mereka belakangan ini dipertontonkan bagaikan kriminal kelas kakap. Mereka bagaikan orang-orang yang bersalah disebabkan oleh kritik-kritik mereka, sementara para koruptor, perampok, penyangak, mereka diberikan karpet merah, bahkan terkadang dianggap bagaikan pahlawan. Para pengkhianat dan penjilat yang terus menyanjung junjungannya meskipun salah, mereka diistanakan, sementara mereka yang berjuang mencari keadilan, mempertahankan kebenaran, menyuarakan apa yang seharusnya, malah merekalah yang kemudian dinistakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kenapa ketakwaan ini menjadi suatu yang urgen dan mendesak, yang harus kita miliki. Karena sesungguhnya ketika kita berada dan berlindung di bawah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan menjadi kuat. Kebohongan, kebatilan yang tadinya dipertontonkan sebagai kebenaran, insya Allah dengan ketakwaan kita bisa memilah dan memilihnya. Kita bisa menyaring, kemudian untuk kita sharing kepada orang-orang tentang kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kalian kemampuan untuk bisa membedakan. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menyebutkan, yang dimaksud dengan furqanan ay hidayatan wa nuran fi qulubikum tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang dimaksud dengan furqan adalah petunjuk dan cahaya yang ada di dalam hati kalian, yang dengan hidayah dan cahaya itu kemudian kalian sanggup untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, esensi kita sebagai manusia bukanlah jasad, bukanlah yang terlihat dari tubuh kita ini, bukanlah apa yang biasanya kita jaga, yang biasanya kita pertontonkan ke khalayak ramai. Jasad dan tubuh kita ini suatu ketika akan hilang, sirna dan binasa. Betapapun Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, memuji bahwa kita ini, kata Allah, diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah telah menciptakan kita ini dalam bentuk yang seindah-indahnya, perfect, tidak ada kurangnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hakikat kita, esensi kita sebagai manusia bukanlah disebabkan oleh tubuh kita ini. Iblis pernah terkecoh. Dia menyangka bahwa dia lebih mulia dari manusia, dia lebih mulia dari Adam, karena dia menyangka dia diciptakan dari api, sementara manusia Adam alaihissalam diciptakan dari tanah.
sehingga dia menyangka bahwa dia lebih mulia daripada Adam alaihissalam, dan disebabkan itu dia enggan untuk sujud mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Ketika manusia bentuknya telah sempurna, kata Allah, telah aku sempurnakan bentuknya semuanya. Kemudian kata Allah, Allah berikan dia daripada ruhku. Allah tiupkan, nafakhtu, aku tiupkan, aku hembuskan, nafakhtu fihi, padanya, pada jasad yang telah sempurna tadi. Apa yang ditiupkan Allah? Min ruhi, kata Allah, dari ruhku. Dalam bahasa lain, seolah-olah Adam alaihissalam, dan tentu saja kita anak manusia, memiliki dimensi ketuhanan, dimensi yang membuat kita mulia. Ruh yang tadinya selalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jasad kita selalu menarik kita kepada hal-hal yang hina. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita mulia? Kemuliaan kita itu disebabkan oleh ruh kita, yang dalam bahasa para ulama, para mutakallimun, para ahli tasawuf, para ahli falsafah menyebutkan, terkadang menyebut ruh ini sebagai qalbun, kadang sebagai aqlun, kadang sebagai nafsun. Dan apabila kita bisa menjaga ruh kita ini, menjaga jiwa kita ini, maka esensi kemanusiaan kita akan bisa kekal. Esensi kita sebagai manusia akan terhormat. Itu yang membuat kita terhormat, itu yang membuat kita terpuji, dimulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan jasad kita. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebabkan tadi oleh adanya dorongan dimensi jasadiah kita yang cenderung pada hal-hal yang keduniaan, yang cenderung pada hal-hal yang sifatnya jasadiah juga, sifatnya materi. Bisa jadi materi tersebut berbentuk harta, bisa bentuk tahta, bisa bentuk apa saja, status sosial. Sehingga kadang-kadang orang lebih mempertahankan hal-hal yang sifatnya duniawiyah tadi. Mereka kemudian mengorbankan apa yang sesungguhnya menjadi esensi mereka. Banyak manusia persis seperti yang diceritakan mungkin dalam cerita Aladin. Manusia menjadi seperti istri Aladin, di mana istri Aladin dia punya lampu yang usang. Kemudian datang orang berlalu, dia menawarkan, ada yang ingin menjual lampu yang usang, kap saya ganti dengan yang baru. Akhirnya si istri tadi dia tergoda melihat sesuatu yang baru, dan dia melihat bahwa lampu yang dimilikinya adalah lampu yang usang. Kemudian dia jual, dia pertukarkan, dia barter lampu yang usang tadi untuk mendapatkan lampu yang baru. Tapi dia lupa bahwa lampu yang baru tadi tidak bisa melahirkan jin, tidak bisa membantu dia, sementara lampu yang usang tadi sesungguhnya itulah yang membuat mereka menjadi kaya raya, yang membuat dia bisa mengeluarkan jin, membantu dia melakukan sesuatu. Begitulah persis mungkin anekdot yang diceritakan hal tersebut, di mana banyak manusia kadang-kadang menjual keimanannya, menjual harga dirinya, menjual sesuatu yang terhormat bagi dirinya. Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjual agamanya untuk mendapatkan pundi-pundi keduniaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyindir manusia. Setelah tadi Allah paksa, Allah suruh semua makhluk yang ada di surga ketika itu, ada malaikat, ada jin, termasuk iblis, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Usjudu li Adam, kalian harus tunduk sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud dalam arti tasyrifan wa ta'ziman wa takriman, untuk memuliakan, penghormatan, pemuliaan kepada Adam alaihissalam. Semua sujud. Akan tetapi iblis dia sombong, aba wastakbar. Dia sombong. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara aku dari api. Bagaimana mungkin aku bisa sujud kepadanya? Maka sejak itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innaka rajim, Anda ini terkutuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati, kata Allah.
laknatku aku timpakan kepadamu, bahkan sampai nanti yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau begitu iblis ini adalah alumni surga, tapi dia nanti tidak pulang ke surga, karena dia nanti pulangnya ke neraka. Insya Allah kita ini juga adalah alumni surga, tempat asal kita adalah surga. Mudah-mudahan kita nanti kembali ke surga kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menjaga esensi kita tadi sebagai manusia. Tapi sayangnya kata Allah, Allah menyindir kita. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun. Apakah kemudian kalian mengangkat iblis tadi, keturunannya sebagai wali kalian, sebagai penolong kalian, sebagai pemimpin kalian, padahal dia itu jelas-jelas musuh kalian. Dalam Al-Quran Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, dia itu adalah musuh kalian yang nyata. Fattakhidhu aduwan, jadikan dia sebagai musuh kalian. Wala tattabi'u khuwati syaitan, jangan kalian jadikan dia jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Tapi tadi kata Allah, Allah menyindir karena ada di antara manusia yang menjadikan iblis yang tadi musuhnya, yang tadi tidak mau menghormati dia, yang Allah paksa dia keluar dari surga disebabkan dia tidak mau memberikan penghormatan pada Nabi Adam, tapi kemudian dia bermesra-mesraan dengan iblis. Bahkan dia menjadi lebih iblis daripada iblis. Berwajah manusia kadang-kadang kelakuannya melebihi iblis. Makanya nanti di yaumul qiyamah ada yang protes, ya Allah, saya ini melakukan ini karena iblis menggoda saya. Mungkin iblis mengatakan, saya nggak pernah bunuh, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah menzalimi orang lain, saya tidak pernah menciptakan undang-undang yang menyengsarakan rakyat saya tidak pernah melakukan apapun yang kemudian untuk memperkaya diri saya sendiri, saya hanya menggoda mereka. Tapi kemudian manusia mengatakan fastajabtum, kalian yang meresponnya, kalian yang menjawabnya, kalian yang melakukannya, saya hanya menggoda kalian. Kalian yang harus tanggung jawab, kata Allah, kata iblis. Maka ketika itu iblis dia melepaskan dirinya. Dia tidak mau kemudian untuk dituduh bahwa dialah yang melakukan hal tersebut. Yang melakukan pembunuhan, yang melakukan penyiksaan, yang melakukan kezaliman adalah manusia, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan kezaliman ataupun apa yang dilakukan oleh kita manusia di permukaan dunia ini. Wala yahsabannallaha ghafilan amma ya'malun. Jangan kira Allah lupa. Jangan kira Allah tutup mata dengan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu mari kita jaga esensi kita sebagai manusia. Jiwa kita, ruh kita, terutama para intelektual, para ilmuwan, para sarjana harus menyuarakan kebenaran. Jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Jangan seperti Ba'lam. Diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 175, 176, ada seorang ilmuwan, ulama, yang setiap kali dia berdoa dia akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya. Ulama Bani Israel. Sehingga akan tetapi suatu ketika dia suruh oleh Musa alaihissalam untuk bertemu dengan seorang raja di Madian. Akan tetapi sang raja kemudian dia menyuruh agar supaya mengajak raja tadi agar supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sang raja menawarkan kepadanya harta, menawarkan kepadanya ada luasan hektar untuk di mana dia bisa menikmatinya. Akhirnya Ba'lam tadi tergoda dan kemudian dia menjadi akhir hidupnya dia tergoda dengan hawa nafsunya, akhir hidupnya kemudian menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Kalau kami ingin, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan angkatkan derajatnya karena dia amalnya baik, dia orang soleh. Akan tetapi Allah mengatakan kami buat dia cenderung akhlada ilal ardi, dia punya kecenderungan kepada dunia, wattaba'a hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia, mohon maaf ini bahasa Al-Qur'an,
Dia Allah mengatakan perumpamaan orang seperti itu seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalb. Orang ini kata Allah persis seperti anjing. Lidahnya menjulur terus. Kalau dia dibiarkan, dia lidahnya akan menjulur. Kalau ditinggalkan, lidahnya juga akan menjulur. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita tidak mau seperti yang diceritakan seperti ini. Wahai para kaum intelektual, bersuaralah tentang kebenaran. Jangan biarkan kezaliman merajalela, karena suatu ketika kita semua membiarkan kezaliman, maka kezaliman suatu saat akan bisa menimpa kita. Kembalilah kepada dhamir, kepada hati kita, kepada akal kita, kepada jiwa kita yang sesungguhnya. Karena dengan demikian kita akan bisa menegakkan keadilan. Ada ungkapan sebagai penutup pada khutbah kali ini. Idza matal qalbu dhahabatir rahmah. Apabila hati telah mati, maka kasih sayang pun akan hilang. Tidak peduli orang sengsara, tidak peduli orang disiksa, orang berdarah-darah, mereka akan mengatakan dengan kata-kata yang untuk menjustifikasi perbuatan tersebut. Wa idza matal aqlu dhahabatil hikmah. Apabila akal telah mati, maka kebijaksanaan akan hilang. Padahal amanat konstitusi kita dalam Pancasila butir keempat menyebutkan segala sesuatunya dimusyawarahkan, dimuafakatkan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kemana kebijaksanaan hilangnya? Kemana hikmah hilangnya di tengah-tengah masyarakat kita? Sehingga segala sesuatunya dihitung dengan menang dan kalah. Sesuatunya dihitung dengan siapa lawan dan siapa kawan. Tidak dihitung dengan hikmah dan kebijaksanaan. Wa idza matad dhamiru dhahaba kullu syai'in. Dan apabila nurani telah mati, maka seluruhnya akan binasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita hidupkan hati kita, kita hidupkan akal kita, kita hidupkan nurani kita sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terhindar dari ungkapan yang disebutkan Allah, innahu kana zaluman jahula, bahwa manusia itu benar-benar paling zalim dan paling jahil karena mereka telah mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul haqqu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا يا الله فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين والمشركين ودمر أعداءك يا الله أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.